Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Malam pencabut nyawa. Ketegangan malam berdarah di sebuah desa terpencil yang penuh dengan rahasia gelap. Kisahnya dimulai dengan kehidupan tenang warga desa Amarta yang tiba-tiba terguncang oleh serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi di malam hari. Desa Amarta dikenal sebagai desa yang tenang dan terpencil. Warganya hidup rukun dengan kebiasaan yang sederhana. Namun ada satu tradisi aneh yang selalu dilakukan setiap tahun, yakni perayaan malam persembahan, di mana para warga berkumpul di hutan untuk memberikan sesaji kepada penjaga desa, makhluk gaib yang dipercaya melindungi desa dari bencana. Meski tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun, generasi muda mulai meragukan keaslian cerita tersebut. Di antara mereka adalah Sari, seorang jurnalis muda yang baru saja kembali ke desa setelah lama tinggal di kota. Sari tidak percaya terhadap tradisi ini dan bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik ritual tersebut. Ia ditemani oleh sahabatnya, Bayu, yang juga merasa ada sesuatu yang aneh dengan perayaan itu. Ketenangan desa mulai terusik ketika seorang warga bernama Pak Wiryo ditemukan tewas secara mengenaskan di ladangnya pada malam hari. Tubuhnya terkoyak seperti diterkam binatang buas, namun tidak ada jejak hewan di sekitar lokasi. Warga panik dan muncul desas-desus bahwa ini adalah hukuman dari penjaga desa karena sesaji tahun lalu tidak memadai. Pembunuhan itu menjadi awal dari serangkaian kematian misterius lainnya. Korban-korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, selalu terjadi di malam hari, dan tidak ada saksi mata yang mengetahui pelaku sebenarnya. Ketakutan mulai melanda desa, dan warga memutuskan untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Sari merasa ada kejanggalan dalam kematian-kematian itu. Ia mulai menyelidiki bersama Bayu. Mereka mewawancarai beberapa warga, termasuk sesepuh desa, Mak Ranti, yang memperingatkan mereka untuk tidak menggali lebih dalam. Menurut Mak Ranti, ada kutukan yang tidak boleh dilanggar, dan kebenaran yang mereka cari akan membawa malapetaka. Namun Sari tidak menyerah. Ia menemukan fakta bahwa ritual malam persembahan berakar pada kejadian tragis puluhan tahun lalu, di mana sekelompok warga desa membunuh seorang dukun bernama Ki Sungkala yang dituduh menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai penduduk. Sebelum mati, Ki Sungkala bersumpah akan kembali dan menuntut balas. Penyelidikan Sari membawa mereka ke hutan larangan tempat ritual diadakan. Di sana mereka menemukan sebuah gua yang dipenuhi simbol-simbol kuno dan sesaji lama. Saat malam tiba, mereka mendengar suara-suara aneh dan merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bayu tiba-tiba diserang oleh sosok bayangan besar yang bergerak cepat, tetapi ia berhasil selamat dengan luka-luka. Ketika kembali ke desa, mereka menemukan bahwa hampir semua warga mengungsi ke balai desa karena takut diserang. Namun teror tepat menghantui. Malam itu listrik padam, dan desa menjadi gelap gulita. Sosok misterius mulai menyerang warga satu persatu
menciptakan ketegangan dan kekacauan. Dalam pelariannya, Sari menemukan dokumen tua yang menunjukkan bahwa pembunuhan Ki Sungkala sebenarnya adalah konspirasi beberapa warga desa yang ingin merebut tanahnya. Para pembunuh itu adalah leluhur dari beberapa warga yang masih hidup. Kutukan yang disebut-sebut selama ini ternyata adalah perbuatan manusia. Seseorang menggunakan cerita mistis untuk menutupi kejahatan masa lalu dan membungkam mereka yang mencoba mengungkap kebenaran. Namun ada yang tak bisa dijelaskan. Sosok pencabut nyawa ternyata adalah arwah Ki Sungkala yang kembali untuk menuntut balas. Ia mengincar keturunan para pembunuhnya, sekaligus siapa saja yang berusaha melindungi mereka. Di malam terakhir, Sari dan Bayu memimpin warga yang tersisa untuk melawan sosok tersebut. Dengan bantuan Mak Ranti, mereka melakukan ritual untuk menghentikan arwah Ki Sungkala. Namun ritual ini membutuhkan pengorbanan. Mak Ranti akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyegel arwah Ki Sungkala selamanya. Setelah malam penuh teror itu, Desa Amarta kembali tenang. Namun tradisi malam persembahan dihentikan. Sari menulis kisah ini sebagai pengingat bahwa sejarah kelam harus dihadapi, bukan disembunyikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.